Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah saat ini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan topik Minggu Kebahagiaan Orang Benar. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersatu teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku bertakut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 564 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
Las marohata di hata debata. Las marohata di hata debata. Las marohata di hata debata. Harorowan ni haguguruni. Para sirohado debata. Para sirohado debata. Para sirohado debata. Para siroha manang hitao. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 18. Beginilah bunyinya. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku daripada perbuatan-perbuatanku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nomor 747 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Aku hidup lagi dalam nahat muliai ondo tong tahiaki Tuhan patong lagi Tuhan Tuhan dan salho ulang bumi ingatan natin buwi sa itugutog ang Tuhan malam solhon tulang bumi ingatan tunatongan sa lampat tong ladati. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa, segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu.
engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 699 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sikap doa sini roham Tuhan ada menolong nalihu aku nahina Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita membaca secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menurut firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memelihara dalam hatinya. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari Bukende nomor 701 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Yesus Tuhan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat kita minggu ini, pertama ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 10 Mei 2021 sampai dengan 16 Mei 2021, yakni kepada nama-nama yang tertulis dalam lembar secara acara ini. Tuhan memberkati. Kedua, acara penghiburan. Pada hari Senin 17 Mei 2021 yang akan datang, gereja akan melakukan acara penghiburan kepada keluarga Nyonya O. Silaban, Borsiaan, di mana pada hari yang lampau orang tua dari keluarga telah meninggal dunia di Medan. Acara penghiburan itu dilakukan di rumah keluarga, masuk pukul 19.30 WITA. Yang ketiga, daftar sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja bisa kita lihat. Dan yang berikutnya, keempat, warta keuangan bisa nanti kita lihat di WA Group HKBP Borneo. Demikian warta jemaat kita pada saat ini. Kita kembali bernyanyi dari Bukende nomor 248 ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Amos perbueni ulung na pena ulido aton sai dirui. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6, demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang benar dan orang jahat sama-sama hidup di dunia ini. Bahkan yang membuat hati kita terkadang berontak untuk tetap hidup benar, ketika kita melihat kehidupan orang-orang jahat itu jauh lebih baik dari kehidupan kita. Ketika kita melihat kehidupan orang-orang jahat itu sepertinya lebih sejahtera dari kehidupan kita. Dan kita, baik orang benar ataupun orang jahat, sama-sama menerima hujan, matahari, menerima siang dan malam, dan menerima segala apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita melihat orang yang jahat itu begitu nikmat menjalani kehidupannya, atau seperti tidak ada balasan dari kejahatannya. Dan terkadang Bapak Ibu, secara jujur kita katakan, kita geram dan sampai ingin memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Lalu kita katakan, kalau aku sebagai Tuhan, orang-orang jahat sana sudah kutumpas, sudah kumatikan, sudah kubinasakan, supaya jangan ada lagi orang jahat di dunia ini. Kadang saking geramnya kita mau memposisikan diri kita, dan kita mau apa yang di pikiran kita dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang jahat itu. Namun hal itu jangan membuat kita bergeser dari benar menjadi jahat. Hanya karena persoalan yang seperti itu yang tampaknya dan belum tentu kenyataannya demikian, kita jangan sampai bergeser dari kebenaran, kebaikan menuju kejahatan. Karena nyatanya Bapak Ibu, keberadaan dan tujuan hidup orang benar dan fasik itu berbeda. Kepada kita diperhadapkan pilihan, mau ikut aturan atau melawan aturan, mau melakukan kebenaran atau tidak melakukan kebenaran. Dan di dua pilihan itu salah satu kita pilih, keduanya punya konsekuensi dalam kehidupan kita. Sebab akhir kehidupan orang jahat itu adalah kebinasaan, sementara akhir kehidupan orang benar itu adalah kebahagiaan dan berbuah baik, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Jadi melihat semua perjalanan kehidupan di dunia ini tidak hanya melihat di awal saja Bapak Ibu, tetapi pandanglah apa tujuan akhir dari kehidupanmu. Jika tujuan akhir dari kehidupanmu adalah kehidupan yang kekal, kemana tujuanmu besok? Kalau hanya di dunia ini, maka Paulus juga pernah mengatakan, itu adalah orang yang paling malang jika kita tidak mengharapkan kehidupan yang kekal kelak dalam
terjadi dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kita harus mengingat realita kehidupan ini, dan Tuhan Yesus juga berfirman, memang benar selama dunia ini akan ada orang kaya, akan ada orang miskin. Akan ada orang baik dan akan ada orang jahat. Ada orang kuat dan ada orang yang lemah. Ada orang yang tertawa dan ada orang yang menangis. Ada orang yang benar dan ada orang yang fasik. Ada yang baik dan ada yang jahat. Namun saya mau katakan, kembalilah kepada tujuan akhir kehidupanmu. Jika tujuan akhir kehidupanmu adalah kelak kehidupan yang kekal, menuju kepada kehidupan yang kekal, maka sebagai orang yang percaya, kita harus tetap hidup dalam jalan orang benar, bukan pada jalan orang fasik. Itu sebabnya pemazmur mengajarkan antara bagaimana tujuan hidup orang benar dan bagaimana tujuan kehidupan orang fasik. Maka dalam firman ini dibagi dalam 3 hal Bapak Ibu. Ayat 1 sampai 3 itu tentang bagaimana kebahagiaan orang benar. Sementara ayat 4 sampai ayat 5 adalah kebinasaan orang-orang jahat dan bagaimana nasib orang-orang jahat itu kelak. Dan yang ketiga ayat 6, bagian dari kesimpulan keduanya, keberadaan orang benar dan bagaimana perbedaan antara orang benar dan orang jahat itu nanti di tujuan akhir kehidupan. Jadi jangan hanya melihat di awal. Tampaknya sehat, tampaknya kuat, tampaknya lebih sejahtera, tampaknya lebih berbahagia orang fasik itu. Tetapi jangan hanya melihat di awal, lihatlah juga sampai ke tujuan akhir kehidupan. Di finish kehidupannya nanti kelak mau kemana. Karena itu bagaimanakah kehidupan orang benar itu dan bagaimanakah kehidupan orang fasik. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan bahas tentang kehidupan orang benar. Dinyatakan kehidupan yang berbahagia dari ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak kompromi dengan kejahatan, yang tidak berjalan dengan kefasikan dan kemauan-kemauan dunia ini. Itu adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi jika ada orang yang terus berjalan pada jalan orang berdosa, itu bukan orang yang berbahagia. Yang ketiga, yang tidak tunduk dalam kumpulan pencemooh. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan mau. Sebab pencemooh itu pasti di hadapan kita membicarakan orang lain. Tetapi ketika kita meninggalkan dia, dia juga akan sama membicarakan kita. Baginya, dirinya lah orang yang paling benar. Maka jangan pernah duduk dengan para pencemooh. Di hadapan kita dia manis, sementara di belakang kita dia menusuk dan menikam kita, membicarakan kita seburuk-buruknya, tetapi di hadapan kita membicarakan kita semanis-manisnya. Yang berikut dikatakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi orang yang berbahagia itu adalah, yang berjalan pada jalan orang benar itu adalah kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan hidupnya seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air. Artinya menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, survive, bertahan hidup. Karena dia mengalir di tepi aliran air. Kalau di Palestina itu adalah daerah yang panas dan kering, maka tanaman bisa dengan cepat, sangat cepat bisa layu dan kering. Tetapi orang benar itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran air, yang selalu berbuah dan terus berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang lain. Dan apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Dan perbedaannya dengan hidup orang yang tinggal di dalam kefasikan adalah Bapak Ibu, yang pertama, bahwa orang fasik ini kehidupannya akan binasa. Marhamagoan, lonong dosogut akka, jolma nadibagasan hajahatoni. Digambarkan seperti sekam yang ditiup angin, songo durame. Artinya tidak tetap, sementara. Hanya datang saja angin sekejap, dia sudah selesai, tumbang. Maka kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan itu, yang fasik itu sementara. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup dalam kesia-siaan. Dan mereka mudah kering dan layu serta tidak tertahan lama. Dan mereka tidak tahan dalam penghakiman. Maka orang-orang yang tinggal dalam kefasikan ini cepat bergumul. Tidak tahan berdiri di hadapan orang benar. Kalau ada lebih banyak orang benar, dia akan menghindar dari kumpulan orang-orang benar itu. Sebab di kumpulan orang benar itu, maka orang benar yang benarlah yang menonjol.
sementara kejahatan akan tersingkir dan dia tidak bertahan lama berhadapan dengan orang-orang yang benar. Itulah orang fasik. Dan orang yang berjalan dalam kefasikan juga adalah cengeng, karena upahnya pasti kepada kematian yang selama-lamanya. Dia akan layu, dia akan ditiup angin, tidak berbuah dan tidak akan berisi, serta dia hanya kosong. Sekali lagi, hidupnya seperti sekam diterbangkan oleh angin. Maka sekam yang dibakar akan segera akan habis. Akan sementara, buahnya tidak ada. Maka demikianlah kehidupan orang fasik itu. Yang tampaknya sekarang sehat, yang tampaknya sekarang adalah berbahagia, menikmati kehidupannya. Tapi dia tidak tahu bahwa tujuan dari kehidupannya, akhir dari kehidupannya adalah kebinasaan. Tapi sementara buah orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran itu akan dinikmati oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak ada manusia yang pernah menyimpan buah yang tidak berisi atau kosong. Tetapi buah yang berisi itu, buah yang benar itu akan disimpan dan akan dipakai dan dipergunakan. Dan tidak akan mudah diterbangkan oleh angin. Itu sebabnya dalam ayat 6 disimpulkan, jelas dalam hidup ini adalah pilihan. Dan pilihan itu punya risiko dan konsekuensi. Yang pertama, jika orang benar, maka dia akan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dan Tuhan juga akan mengenal jalan orang benar. Yang kedua, orang fasik jalannya menuju kefasikan karena menentang Allah dalam kehidupannya. Maka kebahagiaan orang yang benar adalah karena kedekatannya dengan Tuhan. Bukan karena hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Dia tahu siapa sumber sukacitanya. Dia tahu kepada siapa dia mengadu. Dia tahu bahwa satu-satunya harta yang paling berharga dalam hidupnya adalah Tuhan yang dia yakini dan yang dia percaya. Itu sebabnya dikatakan dalam buku Ende nomor 255, alai molo dapot nasasadai toktong lasrohaku hinor honni. Maka harta yang paling berharga baginya adalah Allah. Itu yang dia dambakan dan inginkan terjadi dan ada dalam hidupnya. Maka sebagai orang percaya, pilihlah jalan menuju kepada kebenaran. Sebab tidak ada habis-habisnya berkat bagi orang-orang yang benar. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ada habis-habisnya berkat bagi orang-orang yang benar. Apa yang dikerjakannya akan berhasil. Karena orang yang benar itu tahu kehendak Allah dan tahu apa yang akan dia minta dari Allah. Sepintas memang kehidupan orang-orang jahat dan orang-orang fasik itu enak. Kadang tergoda kita untuk ikut dengannya. Hidupnya seperti sukses, seperti berhasil, tidak ada kurang apa-apa. Padahal sebenarnya dia hanya menunggu waktunya saja akan lenyap. Sebenarnya ketika orang-orang fasik itu tertawa melihat kehidupan orang-orang benar, mengalami kondisi sulit, mengalami pergumulan berat, mengalami penderitaan, seolah-olah orang-orang fasik itu merdeka. Saya mau katakan, sebenarnya orang fasik itu sedang menertawakan dirinya sendiri. Sebab sebentar lagi dia akan menerima seturut dengan perbuatannya. Maka jalan Allah, kebenaran Allah mendatangkan kekuatan dan sukacita. Walaupun jalan Allah itu panjang, walaupun jalannya itu penuh lika-liku, walaupun jalan kebenaran itu kadang membuat kita harus jatuh bangun dalam iman, dalam kepercayaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang harus mendaki dan menurun, kadang harus melewati jalan dan terjal dan jalan yang berbatu serta lembah. Jika kita tetap bertahan, maka kita akan memperoleh sukacita. Maka jangan pernah tergoda dengan kehidupan orang fasik. Jangan pernah tergoda dan menginginkan cemburu, iri dengan kehidupan orang-orang yang fasik, yang korup, yang melakukan tindak kejahatan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada waktunya maka Tuhan akan bertindak dan mereka akan dilenyapkan. Jangan pernah cemburu melihat kehidupan para pembohong. Jangan pernah cemburu melihat kehidupan orang yang tampaknya sejahtera, yang tampaknya luar biasa, tidak kekurangan apa-apa. Ingat, itu hanya sementara. Itu hanya diibaratkan seperti sekam yang akan diterbangkan oleh angin. Maka
Tidak ada alasan untuk cemburu kepada kehidupan orang jahat. Bagi orang yang percaya, dia akan tetap berjalan pada jalan yang benar. Apa yang akan kita lakukan lewat firman ini? Apa yang menjadi kebahagiaan orang benar menurut firman ini? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, jika ingin bahagia, jangan kompromi atau jangan serupa dengan orang fasik. Jika ingin bahagia, carilah jalan kebahagiaan yang benar. Jauhkan jalan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Pikirkan jalan yang selalu tetap pada jalan Tuhan. Dekat pada Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan adalah lakukan kehendaknya dan lakukan juga kepada sesama manusia. Ingat, kebahagiaan orang fasik sementara. Sebenarnya dia hanya menantikan waktunya saja, menertawakan dirinya sendiri. Kebahagiaannya hanya menanti waktu saja. Karena itu berbahagialah jika engkau dapat memutus rantai kejahatan dari dalam dirimu. Itu kebahagiaan sejatimu. Itu kebahagiaan orang benar. Jika aku bisa memutus rantai kejahatan dari diriku sendiri, maka gosipku stop di diriku. Maka kejahatan tidak mau aku berikan kepada orang lain. Jika ada orang lain yang membicarakan gosip untuk dibicarakan kepada orang lain, aku stop pada diriku supaya dunia ini tidak semakin jahat. Itu caranya Bapak Ibu. Maka orang benar itu akhirnya hidup dan berbahagia. Mesti banyak menghina, mesti banyak mengejek, mesti banyak menertawakan. Tapi ingat, pada akhir kehidupan orang-orang percaya itu, orang-orang benar itu, dia akan mengalami sukacita yang kekal di sorga yang disediakan oleh Allah baginya. Yang kedua adalah kebahagiaan orang benar jika selalu merindukan firman Tuhan. Orang benar haruslah selalu rindu akan firman Tuhan. Dia selalu renungkan siang dan malam. Jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Jika saudara makan 3 kali sehari, pastikan rohani saudara dan saudari Bapak Ibu juga harus diisi dengan firman Tuhan. Hiduplah seimbang antara jasmani dan rohani. Jangan tubuh kita isi dengan makanan setiap hari, sementara rohani kita tidak kita isi dengan firman Tuhan. Kebahagiaan kita adalah jika kita selalu rindu dan haus akan firman Tuhan. Setiap hari semakin kita bicarakan, semakin manis dan semakin luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita merindukan kehidupan yang kekal. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kebahagiaan orang benar akan selalu merindukan kehidupan yang selalu berbuah. Teladan hidup orang benar terus berbuah dan tidak berhenti. Kita berguna bagi orang lain Bapak Ibu, berbuah selalu. Buah kita dinikmati orang lain. Banyak orang yang akan menikmati buah-buah kebaikan kita. Maka hidup orang percaya itu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Tidak seperti orang-orang fasik tadi. Mendengarnya kita menjadi tidak terberkati, mendengarnya kita menjadi orang yang jahat. Tetapi marilah hidup benar. Pilihlah jalan yang benar. Di tengah-tengah pandemi ini juga, kiranya bagi kita jerak untuk melakukan kejahatan. Padahal kita kira pandemi ini akan membuat orang untuk tidak melakukan kejahatan. Realita yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, ternyata dari informasi yang kita dengar di media sosial dan media yang lain juga, di tengah pandemi ini ada orang yang berani untuk melakukan barang bekas, untuk swab begitu kan, yang demi keuntungan pribadinya, dia mau mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk dirinya sendiri. Bayangkan, kita pikir pandemi ini akan membuat orang semakin bertobat dan dekat kepada Tuhan, tetapi justru kesempatan ini bukan dipakai orang untuk hal yang baik, tapi berjalan pada jalan orang fasik, bukan berjalan pada jalan orang benar. Ingat, orang benar akan selamat, tetapi orang jahat, orang fasik akan menuju kepada kematian. Jika ingin berbahagia, maka pilihlah jalan orang benar. Tegakkan kebenaran, tinggalkan kefasikan. Jika ingin berbahagia, hiduplah di dalam kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, mengajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sebab melalui firman-Mu, kebahagiaan orang-orang benar adalah jika berjalan menurut jalan Tuhan, bukan mengikuti jalan orang fasik atau jalan dunia ini yang membawa kepada kesesatan.
Tuntunlah kami berjalan kepada jalan kebenaran, jauhkan dari kami segala godaan dan rayuan bujuk iblis, tetapi Tuhanlah yang melindungi kami agar kami berjalan pada jalan yang Kau kehendaki. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar berbuah dan melalui buah-buah yang kami hasilkan, orang lain dapat menikmati kasih Kristus melalui hidup kami dan melalui diri kami. Ajarkan kami untuk meninggalkan segala bentuk kefasikan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia ini, dan di tengah-tengah keluarga serta masyarakat dan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka dalam ibadah mereka, tangan kasih setia-Mu membimbing dan menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 671 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus donasahu maso iba na toptong donganmu. Yesus manjogo sa unang mago alusima jojo-jonai duhataro namago orhat mahoma marita honi ararat mabaritai saat tuliyatanon di tangan ni Yesus donasau maso ibadah topong dongan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang, Inang, remaja Naposo Bulung dan anak-anak kami sekolah minggu, semoga kita tetap dalam penyertaan Tuhan, terlebih di dalam melakukan aktivitas kita 1 minggu ini. Tuhan yang menjagai, sehat kita, penuh semangat dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Horas.